Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Jenazah Habib tidak bisa diangkat saat hendak dimasukkan ke liat lahat. Bismillahirrohmanirrohim. Meninggalnya ulama adalah musibah yang tak tergantikan, dan sebuah kebocoran yang tak bisa ditambal. Wafatnya ulama laksana bintang yang padam. Meninggalnya satu suku lebih mudah bagi saya daripada meninggalnya satu orang ulama. Hadis riwayat Al-Tabrani. Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau Habib Kuncung, salah satu pendakwah yang menyiarkan Islam di wilayah Jakarta dan sekitarnya hingga wafat. Makam Habib Kuncung berada di Jalan Rawajati Timur 2, Pancoran, Jakarta Selatan. Sampai saat ini, nama Habib Kuncung masih dikenang sebagai sosok yang dihormati dan berjasa oleh umat Muslim Indonesia. Makam Habib Kuncung. Kisah tentang wafatnya Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau Habib Kuncung yang sangat masyhur diceritakan secara turun-temurun. Kisah itu diceritakan langsung oleh Muhammad Bagus Hidayatullah, khodim atau pengurus dan penjaga makam Habib Kuncung. Jenazah Habib Kuncung sempat tak bisa diangkat ketika hendak diturunkan. Padahal, liang lahat sudah disiapkan. Jenazah beliau setelah disolatkan, tak bisa diangkat-angkat, ujar penjaga makam tersebut. Akhirnya, Habib Salim bin Toha Al-Haddad melakukan salat dan meminta petunjuk Allah. Terungkap bahwa Habib Kuncung ingin dimakamkan di dekat Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad, saudaranya. Bagus mengatakan Habib Kuncung merupakan wali majdab, orang-orang pilihan Allah yang sengaja menyembunyikan kewaliannya dengan bertingkah di luar kebiasaan orang awam. Bila dilihat oleh sebagian besar orang awam, Habib Kuncung berpenampilan lusuh layaknya orang tak waras. Semasa hidup Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad dikenal sebagai tuan tanah di kawasan Kalibata dan Pasar Minggu. Suatu hari beliau Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad pernah menanyakan keinginan Habib Kuncung. Habib Ahmad Habib Kuncung, Red bilang bahwa ia hanya ingin punya rumah di sini, Rawajati katanya. Sekitar tahun 1916, Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad wafat. Ia disalatkan di Masjid At-Taubah kemudian dimakamkan di samping masjid itu. Berselang beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 1920, Habib Kuncung meninggal. Lewat salat hajat yang dilakukan Habib Salim bin Toha Al-Haddad, terungkap Habib Kuncung ingin dimakamkan di sebelah makam Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad. Jenazah pun seketika bisa diangkat, beber dia. Kisah Habib Kuncung. Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad merupakan penyiar agama Islam yang tersohor asal Hadramaut. Hingga kini namanya dikenang oleh umat muslim di Indonesia karena sosok dan jasanya sebagai pendakwah Islam yang dihormati. Makam Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau dikenal dengan sebutan Habib Kuncung berada di Jalan Rawajati Timur 2, Pancoran, Jakarta Selatan. Kompleks makam ini bersebelahan dengan Masjid At-Taubah yang juga masjid tertua di Pasar Minggu. Kompleks makam dan masjid menghadap langsung Kali Ciliwung. Di awal bulan Ramadan, saya menyempatkan berziarah ke makam Habib Kuncung. Tulisan, keramat Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad Habib Kuncung, dan makom keluarga Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad terpampang di gapura langsung menyapa peziarah. Suasana kompleks area pemakaman itu terbentang luas. Dari kejauhan tampak sebuah bangunan bercat hijau, di dalamnya makam Habib Kuncung dan saudaranya, Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad. Di sekeliling bangunan terdapat sejumlah makam keluarga keturunan Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad. Bahkan, makam keluarga juga berada sampai di area teras rumah itu. Ketika masuk ke rumah, terdapat dua makam tertutup kelambu merah tua. Di balik kelambu itu tempat bersemayam Habib Kuncung dan Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad. Di balik kelambu itu tempat bersemayam Habib Kuncung dan Habib Abdullah bin Ja'far Al-Haddad. Saya menjumpai Muhammad Bagus Hidayatullah khodim atau pengurus makam Habib Kuncung. Darinya, mengalir sekelumit riwayat Habib Kuncung dan kiprahnya menyiarkan agama Islam di Indonesia. Lahir di Yaman, Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad berasal dari kota Al-Ghirfah, Hadramaut, Yaman. Ia diperkirakan lahir pada 26 Syaban 1256 Hijriah. Habib Kuncung ahli di bidang dagang dan agama Islam. Beliau pernah belajar agama langsung dengan ayahnya, Habib Alwi di Hadramaut. Beranjak dewasa, Habib Kuncung mendapatkan bisyarah atau kabar gembira untuk ziarah ke makam datuknya, Nabi Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah. Habib ini kan keturunan datuknya, Nabi Muhammad. Setelah berziarah, beliau mendapatkan bisyarah ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Sebelum ke tanah Jawa, Habib Kuncung singgah dan tinggal di Singapura.
Di sana ia menjadi saudagar sukses. Semua kekayaan itu Habib Kuncung tinggalkan saat memutuskan melanjutkan perjalanan ke Tanah Jawa. Menurut Bagus, penampilan Habib Kuncung di mata orang awam layaknya orang tak waras. Habib Kuncung merupakan wali majdab yang telah meninggalkan keduniawian. Awalnya di Surabaya, kemudian ke daerah Bugis, Makassar, balik ke Surabaya. Baru terakhir di Jakarta, lanjutnya. Di Makassar, Habib Kuncung menikahi seorang syarifah tapi diketahui pasti namanya. Dari pernikahan itu melahirkan seorang anak bernama Habib. Anak semata wayang Habib Kuncung sempat menikah 2 kali, tetapi tak dikaruniai anak. Menurut Bagus, garis keturunan Habib Kuncung terhenti. Habib Muhammad juga dikenal dengan sebutan Matlapan oleh masyarakat kala itu lantaran cadel. Pendakwa Islam, semasa hidupnya Habib Kuncung kerap membantu orang-orang kecil yang kesulitan secara ekonomi. Ketika kaum ulama membuat fatwa, mereka turut melibatkan Habib Kuncung dalam mengambil keputusan. Beliau lebih membantu masyarakat pribumi dan beliau ini dipercaya sebagai rujukan untuk mengambil fatwa-fatwa yang belum mendapatkan jawaban, tambah Bagus. Selama di Indonesia, Habib Kuncung berguru kepada 3 Habib dalam bidang keagamaan yaitu Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, Habib Cikini, Habib Abdullah bin Musin Al-Atas di Empang Bogor dan Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus, Habib luar Batang. Habib Ahmad lebih terkenal di daerah Bogor, karena beliau lebih banyak menghabiskan belajar di Bogor. Beliau juga murid kesayangannya Habib Abdullah Muhsin Al-Atas. Lanjutnya, Habib Kuncung berdakwah di Pulau Jawa dan Sulawesi. Sebutan Habib Kuncung berawal dari pemberian sebuah kopiah berbentuk kerucut dari kerajaan Bugis. Di Jawa, banyak orang yang memanggilnya dengan sebutan Habib Kuncung. Bahkan, ketika wafat, namanya pun sampai sekarang dikenang dengan panggilan Habib Kuncung. Kini, makam Habib Kuncung kerap didatangi para peziarah. Tak sedikit dari mereka memanjatkan doa di makam Habib Kuncung. Artikel ini telah tayang di tribunnews.com dengan judul Kisah Jenazah Habib Kuncung Tak Bisa Diangkat, konon ini sebabnya. Ditak Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad Habib Kuncung Jakarta Selatan Jalan Rawajati Timur. Jenazah Habib Kuncung tak bisa diangkat. Kisah Habib Kuncung Makam Habib Kuncung Pancoran Pendakwa Indonesia. Semoga kita mendapatkan barokahnya beliau, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.